Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya akan melakukan diagnosis kerusakan dan malfungsi pada eskavator menggunakan pendekatan sistematis dan studi kasus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denika Aryadi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif. Langsung saja menuju pada gambaran umum alat berat, di mana alat berat ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proyek konstruksi. Dalam industri ini, penggunaan alat berat seperti eskavator, bulldozer, loader, dan crane ini sangat penting untuk menunjang pekerjaan manusia. Juga mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia serta meningkatkan produktivitas. Berbagai jenis pekerjaan seperti penggalian, pemindahan material, dan peralatan atau perataan tanah hingga pengangkatan beban berat ini dapat dilakukan secara optimal tanpa bantuan alat berat. Pekerjaan-pekerjaan berat tersebut tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian ada teori dasar dari alat berat itu sendiri, di mana alat berat ini merupakan mesin mekanik yang digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi, contohnya penggalian, pengangkutan, dan lain-lain, dengan kapasitas besar tentunya. Alat berat ini terdiri dari berbagai jenis seperti contohnya eskavator, bulldozer, crane, loader, dan masih banyak lagi. Prinsip kerja dari alat berat ini umumnya didasarkan pada tenaga mesin diesel yang menghasilkan tenaga yang kuat untuk menggerakkan bagian-bagian utama seperti pada lengan eskavator atau bucket atau blade melalui sistem hidrolik atau mekanik. Pemahaman tentang komponen dan cara kerja alat berat ini sangat penting untuk mendiagnosa kerusakan, perawatan, dan pengoperasian yang efektif sehingga alat berat dapat bekerja maksimal dan memperpanjang umur dari alat berat itu sendiri. Kemudian metode-metode yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa kerusakan umum. Yang pertama, inspeksi visual. Pemeriksaan awal ini dilakukan terhadap kondisi fisik komponen seperti hidrolik, sistem bahan bakar, sambungan elektrik, dan komponen mekanis lainnya. Gejala-gejala seperti kebocoran fluida, suara abnormal, atau getaran berlebihan dicatat sebagai indikasi awal dari kerusakan. Yang kedua, metode pembacaan diagnostik trouble code. Ini biasanya menggunakan scan tool, menggunakan alat Komatsu Diagnostic Program atau KDP yang terhubung ke ECU eskavator itu sendiri untuk mengakses dan membaca kode kesalahan atau kerusakan pada sistem elektronik. Kemudian ada analisis oli atau program analisis pelumas atau PAP. Ini proses pengambilan sampel oli untuk diketahui atau untuk mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada dalam mesin melalui sampel oli. Kemudian ada analisis umum yang digunakan atau yang dilakukan dalam mendiagnosa kerusakan alat berat. Dalam proses operasional alat berat seperti ekskavator ini, keandalan mesin merupakan faktor utama yang menunjang produktivitas dan efisiensi kerja di lapangan. Ketika ekskavator mengalami gejala tidak dapat menyala dan mengeluarkan suara aneh, hal ini menandakan adanya gangguan yang cukup serius pada baik pada sistem starter, sistem bahan bakar atau kelistrikan maupun komponen internal mesin. Jadi analisis kerusakan secara sistematis ini diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan tersebut dan menentukan tindakan yang tepat dan baik. Adapun penyebab dari kerusakan yaitu kemungkinan berdasarkan gejala utama yaitu mesin tidak dapat menyala dan terdapat suara aneh dari area mesin. Berikut merupakan beberapa kemungkinan penyebab yang terjadi. Yang pertama, tekanan bahan bakar rendah. Meskipun bahan bakar dalam tangki cukup, itu juga bisa menjadi penyebab kerusakan. Yang kedua, pompa bahan bakar rusak atau tersumbat, itu jelas akan menjadi problem atau masalah.
Yang ketiga, injektor tersumbat atau rusak. Yang keempat, sensor crankshaft position atau CKP rusak sehingga ECU tidak mengenali posisi piston, bisa. Kemudian starter motor bermasalah juga bisa. Kemudian kerusakan mekanis internal seperti camshaft, rocker arm atau katup yang aus itu juga bisa menjadi penyebab adanya suara-suara aneh yang timbul. Kemudian flywheel atau ring gear aus sehingga tidak dapat memutar mesin dan baik. Ketika di starter, flywheel itu akan selip dan itu akan mengeluarkan bunyi yang aneh. Kemudian langkah perbaikan, langkah yang dapat dilakukan atau langkah perbaikan yang pertama yaitu pemeriksaan sistem bahan bakar. Gunakan fuel pressure tester untuk mengukur tekanan bahan bakar. Bersihkan atau ganti filter bahan bakar ketika mendapati filter yang rusak. Periksa dan jika perlu ganti pompa bahan bakar. Yang kedua, pemeriksaan sistem injeksi. Pemeriksaan injektor menggunakan multimeter yang dilakukan atau dilakukan spray test. Bersihkan atau ganti injektor jika terdapat injektor yang malfungsi atau tidak berfungsi dengan baik. Kemudian pemeriksaan sensor dan sistem kelistrikan. Ukur sinyal dari sensor CKP atau CMP menggunakan multimeter, kemudian periksa kabel dan konektor menuju sensor apakah ada yang putus. Jika terdapat kerusakan maka perlu adanya pergantian sensor. Ingat, sensor itu tidak dapat diperbaiki, harus diganti. Kemudian pemeriksaan suara aneh. Ini gunakan stetoskop mekanik untuk menentukan lokasi suara di mana si suara ini timbul. Jika suara berasal dari starter, maka periksa dan ganti gigi pinion starter. Kemungkinan ada aus pada gigi pinion atau flywheel. Jika berasal dari mesin, buka penutup silinder, kemudian periksa rocker arm, katup, dan camshaft. Lakukan penyetelan ulang celah katup atau ganti komponen yang rusak. Kemudian prosedur pengujian. Setelah dilakukan perbaikan, dapat dilakukan pengujian. Langkah-langkah pengujian yang dapat dilakukan adalah pengujian sistem elektronik. Ini gunakan diagnostik scanner untuk memastikan tidak ada kode kesalahan atau clear DTC. Kemudian uji startup. Nyalakan mesin dan amati suara respon awal. Pastikan mesin menyala tanpa suara aneh yang timbul di awal tadi. Perhatikan asap knalpot yang idealnya bersih atau hitam tipis. Kemudian pengujian tekanan dan sensor. Ini dilakukan pemantauan tekanan bahan bakar secara real time. Cocokkan dengan data spesifikasi dari pabrikan. Kemudian uji jalan atau test drive itu yang terakhir. Nah, kemudian setelah dilakukan serangkaian analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan kerusakan, ada beberapa penyebab potensial yang ditemukan, seperti tekanan bahan bakar yang rendah akibat pompa atau filter yang bermasalah, kemudian injektor tersumbat, kemudian sensor CKP rusak, serta adanya gangguan mekanis pada sistem starter atau komponen internal mesin seperti rocker arm atau camshaft. Kemudian langkah yang dapat diambil yaitu perbaikan seperti pada slide yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian setelah dilakukan prosedur perbaikan dapat dilakukan prosedur pengujian. Hasilnya gejala awal ini dapat berhasil diatasi dan ekskavator dapat kembali beroperasi secara normal. Apabila prosedur analisisnya dilakukan secara baik, maka kemungkinan gejala awal ini dapat teratasi. Untuk saran saya untuk mencegah terulangnya kejadian atau masalah yang serupa, maka yang pertama lakukan servis berkala secara rutin. Gunakan bahan bakar secara berkualitas atau gunakan bahan bakar yang berkualitas. Kemudian gunakan scanner secara rutin atau lakukan tune up mesin. Kemudian catat riwayat perbaikan untuk maintenance. Mungkin sekian slide atau presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Ini ada pertanyaan dari teman saya, mengapa dari dalam mesin terdengar suara aneh saat dinyalakan, seperti ketukan logam atau gesekan keras. Nah, karena keterbatasan durasi waktu, maka pertanyaannya saya jawab di kolom komentar ya.
Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.